Saya tahu ayah sangat sayang kepada saya. Saya tahu ibu sangat cinta kepada saya. Saya tahu orang tua saya sangat-sangat menyayangi saya. Begitulah perkataan seorang gadis. Saya tahu bahwa saya adalah barang yang sangat berharga bagi orang tua saya. Jika perhiasannya saja dijaga, apalagi saya anaknya yang ia lahirkan, ia besarkan sehingga saya menjadi seorang wanita dewasa. Itu adalah seorang perkataan seorang gadis. Sebuah kisah tentang seorang wanita yang sangat dilindungi oleh ayahnya, sangat disayangi oleh ibunya, sangat diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Seorang gadis yang sangat cantik jelita, berpendidikan tinggi. Ayahnya sangat sayang sehingga anaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah tinggi. Akhirnya sang anak ini menjadi seorang anak yang sangat membanggakan kedua orang tuanya. Hingga pada usianya untuk menikah, ternyata saking sayangnya ayahnya kepadanya, banyak lelaki yang datang melamarnya namun ditolak oleh ayahnya. Saking sayangnya, dia tidak mau anaknya bersama dengan laki-laki yang tidak pantas menurut ayahnya. Pernikahannya pun semakin banyak yang datang melamar, semakin banyak pula yang ditolak oleh ayahnya. Begitu pula dengan ibunya. Ibunya tidak rela anaknya menikah dengan seseorang orang asing yang datang ingin mengambil anakku begitu saja. Engkau adalah orang asing yang datang untuk melamar anakku, saya yang merawatnya dari kecil dan kamu akan mengambilnya begitu saja. Anakku ini adalah seorang yang cantik jelita berpendidikan tinggi, bagaimana mungkin aku akan merelakannya. Banyak yang datang melamar namun tak kunjung pula yang diterima oleh kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, sang anak berkata kepada orang tuanya, "Wahai ayah, tidak pernahkah ayah mendengar ada seorang anak yang melaknat ayahnya karena ayahnya tidak mengizinkannya untuk melancarkan hubungan, melangsungkan hubungan yang halal dan memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehah." Tidak pernahkah ibu mendengar seorang anak yang melaknat orang tuanya? Ayah, ibu, saya tahu bahwasanya ridho Allah terdapat pada ridho ibu. Ridho Allah terdapat pada ridhonya ayah. Tapi apakah ayah dan ibu tidak takut? Siapa tahu saya melaknat ayah dan ibu ketika ayah ibu tidak pernah merestui hubungan saya. Hingga pada suatu hari sang anak yang telah mencapai usia 40 tahun terserang sakit. Di usianya yang menginjak 40 tahun, jadilah dia seorang perawan tua yang tidak menikah di usia 40 tahun. Dan dia mulai menyalahkan ayahnya di dalam hatinya. Ini kesalahan orang tua saya. Ini kesalahan ayah saya, ini kesalahan ibu saya yang tidak pernah mengizinkan saya untuk menikah. Wahai ayah, kenapa kalian tidak pernah mengizinkan saya untuk memilih pilihan saya? Dan dari kalian pun tidak ada pilihan dari kalian untuk saya. Berulang kali pernikahan saya gagal. Hingga pada suatu hari sakitnya semakin parah dan semakin parah. Di suatu saat ayahnya mendekat, sang anak memanggilnya. Ayah, mendekatlah kepadaku. Katakan amin, ayahku. Ayahnya berkata nurut aja, amin. Mendekat lagi wahai ayah. Katakan amin. Amin. Lagi mendekat lagi ayah. Katakan amin. Amin. Wahai ayahku, semoga Allah menghalangimu dari surga sebagaimana engkau menghalangi aku dari hubungan halalku. Dan akhirnya anaknya meninggal dunia dengan kalimat terakhir tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Fala ta'dhuluhunna." Jangan kalian berbuat adl. Jangan kalian menghalangi-halangi cinta yang telah direstui oleh Allah. Jangan kalian menghalangi dua insan yang saling mencintai diberikan rasa oleh Allah yang mereka ingin menghalalkan hubungan mereka, tapi kalian halangi karena memandang status sang lelaki. Karena memandang status sang lelaki, dia bukan orang kaya, dia bukan orang terpandang, dia bukan orang berpendidikan. Ternyata menikah sangatlah mudah di dalam agama, kita yang menyulitkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyulitkan pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan pernikahan. Apa saja maharmu yang ada padamu, nikahilah dia. Jangan engkau halang-halangi mereka daripada mereka berzina.
daripada mereka berzina? Atau daripada seperti sang gadis tadi yang berkata pada akhir hayatnya, wahai ayah, aku mendoakanmu dan engkau telah mengatakan amin. Semoga Allah menghalangimu dari surga sebagaimana engkau menghalangiku dari hubungan yang halal. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzu min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Aduh, Masya Masya Allah. Allah. Tepuk tangan dulu Masya dong, Bu. Ya Mudah-mudahan Allah. orang-orang yang berumur 40 cepat ya menikah. Amin. Iya, iya. Saya iya. takut mendahului juga sih. Jangan gitu. Tapi ini pelajaran banget buat saya nih. Saya punya anak perempuan. Ini Ya, tuh Ustadz ya. punya anak perempuan. Saya anak Ustazah perempuan, Oki. saya 3. Saya 1. Ini yang mendengarkan barusan, Aduh. yang punya cerita yang sama, pasti nangis. Air matanya pasti Masya turun. Allah. Coba. Jadi kalau yang nangis-nangis yang di rumah, pasti kisahnya hampir mirip nih, yang ditolak-tolak sama Iya. ayahnya Ditolak sama orang nih. tua. Iya. Saya kalau Sasam bercerita, aku langsung innalillahi cepat. Kenapa? Karena Pasti ujung-ujungnya endingnya mati semua. Masa sih? Bisa aja. Nggak gitu juga kali. Karena sebenarnya kan Rasulullah bilang kafabil mauti wa idza, cukuplah Ya. kematian itu nasihat Nasihat, bagimu. Jadi jadi- paling benar Harus sih diamalkan. diingatin Iya, terus. mati. Jadi saya kalau Jadi Sasam, klimaksnya cerita, pasti mati. Mati. gitu. Pasti mati. endingnya Aduh, pasti mati lagi. Aduh Pak Ustadz dibocorin gimana dong. Ini ada- sebentar coba kita tanya Tasya lagi. Tasya, coba komentar dikit dong tentang kisah tadi yang dibawakan oleh Kenapa Ustadz dari Syam. dulu? Ah. Kalau main sinetron mau pilih jadi anaknya atau pilih jadi mamanya? Nggak mau itu, nggak mau sih, nggak mau. Kalau ada peran itu, aduh kayaknya dalam banget sih ya kayak gitu. Aduh ini kenapa udah kayak begini belum? Coba perankan jadi sebagai anak yang tadi. Yang sudah sakit, ayo diperankan. 1, 2, 3. Ayah mendekat. Jangan ketawa. Gak bisa Ayah, Ustaz, ayah, ayah, takut ayah, nangis ayah, Ustaz. Ayah, mendekat ayah. Jangan aku Ayah nanti mau masuk jatuh cinta. neraka. Ayah mau masuk neraka. Takut ya sih saya. Aduh Masya Atau Allah. Zaki aja sedih jadi banget ya, ya. Zaki aja Coba jadi kalau ya, Zaki, Zaki gimana Zaki? Gimana Kisah tadi gimana? pendapatnya tentang cerita tadi kisah inspiratif ini dibawakan oleh Ustadz Syam? Ayo kasih ungkapan sedikit. Kebalik. Digituin. Ya kalau Aduh. Ya, di sini. Bukan di situ. di mana dong? Di sini. Oh, salah juga ya. Ayo Ya lanjut. Allah, ini orang suka drama komedi terus dia. Ke bawah sampai ke sini. Memang gimana ceritanya? Sama aja. Apa tadi ya? Kisah yang gimana tadi? Oh, Kisahnya kisahnya. tadi, gimana tadi kisahnya? Kasihan ya, maksudnya sampai 40 belum nikah terus sampai akhirnya meninggal ya. Terus Iya. karena sakit. Karena sakit. Ya. Stres. Orang tuanya tuh ego berarti. Anak kadang ego tapi orang tua juga ada yang ego. Benar. Iya kan? Jadi orang tua juga mesti bijaksana untuk menyikapi anak depan itu kok juga anak depan sih? Masa depan anak. anaknya. Ya. Jangan karena suatu melihat suatu status, terusnya kriteria persyaratan anaknya akhirnya halalnya jadi terhambat. Oh. Masya Allah, ini luar biasa nih Bu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Tapi Udah tadi deh. waktu Alhamdulillah lagi benar. Alhamdulillah lagi benar. Lagi bener ya. Nah. Ini maksudnya orang tua itu semuanya baik, ingin Iya, melindungi paham. anaknya, ingin anaknya Tapi mendapatkan jodoh yang baik. sebenarnya ya tadi waktu saya dengar kata-kata Ustadz Syam, itu kan terjadi sama saya. Papa saya kan nolak gitu kan. Oh, ya Allah. Dalam hati saya, Takutnya nanti disebutin Ustaz Oki gitu. dalam hati saya bilang gini, jangan-jangan saya nikah umur 40 tahun nih jadi perawan tua Ya nih. Allah. Ternyata Sempat terpikir gitu juga. iya karena kan ditolak terus sama papa Oh, kan. ya Jadi Allah. pernah ngalamin yang namanya putus asa lah gitu kan. Mhm. Kayaknya nikahnya umur 40 tahun nih. Tapi ternyata di usia 25 tahun Allah berikan yang terbaik. Allah berikan sesuai dengan harapan orang Iya, tua dan Masya sekarang Allah. bahagia. insya Akhirnya Allah. di segmen ini Masya Ustaz Allah. Oki buka. Nanti di segmen berikutnya aku juga buka rahasia. Restu orang tua saya. Sebelum restu orang tua Pak Ustadz buka, saya mau kasih kesempatan jamaah boleh? Boleh. Untuk bertanya dulu sama Pak Ustadz Nanti di segmen Maulana, berikutnya Ustazah aja ya. Oki. Boleh, yuk kalau gitu coba kita kasih kesempatan jamaah yang ada di studio mau bertanya angkat tangannya Bu. Ayo silakan sebentar. Ini, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Titin Mayantini dari pengajian Al Hidayah, Kecamatan Majalaya, Bandung. Tepuk tangan. Ustazah, Ustadz saya mau bertanya, anak saya mau nikah, tapi calon ayah, calon mertuanya itu orang yang tidak baik. Dia sudah di penjara gitu. Oh. Jadi anak saya meyakinkan bahwa calon suaminya enggak seperti ayahnya begitu. Oh. Tapi nih bapaknya
Bapaknya tidak setuju sama sekali. Lalu? Tapi saya mah setuju-setuju saja karena takutnya terjerumus kepada dosa ya. Tapi bagaimana kiat-kiat saya untuk meyakinkan ayahnya supaya menyetujuinya begitu. Oh, Masya Ustaz. Allah. Wah, ini ibu yang baik Ini hati. masalah serius nih, tepuk tangan Itu nih, saja. luar biasa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Camkan wabarakatuh. dulu. Karena ini kan pengadilan dunia. Betul, betul. Bisa jadi cuma dituduh atau mungkin tersolimi. Itu bagus, kita selalu berbaik sangka. Gimana kalau posisi kita berada posisi seperti beliau? Timbul rasa kasihan kita. Ibu bagus, bagaimana usaha ibu untuk meyakinkan suami ibu yang tercinta? Karena wali ada dalam suami ibu. Pada suami ibu, jadi ibulah yang bagaimana cari waktu yang tepat, suasana yang tepat untuk meyakinkan suami. Ya Bu ya? Masya Itu aja Allah. kalau saya. Karena ini perempuan nih bahasanya. Iya, Oke, kalau gitu. Ustazah Oki silakan boleh tambahkan, boleh. Bahasa wanita ini. Gimana Bagus banget ya. caranya? Belum. Gimana caranya bapak, ibu, dan anaknya ibu bertiga ngomong di sebuah ruangan secara mendalam ngobrolnya Bu. Dikasih tahu kalau bapaknya alasannya kenapa melarang. Ketika kita melakukan sesuatu timbang mana maslahat lebih banyak, maslahat atau mudorotnya lebih banyak yang mana. Ketika maslahatnya lebih banyak silakan ambil jalan maslahatnya. Jadi timbang dari anak apa? Kan tadi saya katakan kan kalau wanita itu kalau sudah jatuh cinta ya Bu ya, dia nggak bisa dengar nasihat, bener nggak? Bener nggak Bu? Kalau punya anak perempuan begitu nggak? Ya biasanya kalau udah jatuh cinta susah mendengarkan nasihat. Jadi di sini fungsinya ibu sebagai penengahnya, ibu dengarkan bapak seperti apa, si anak juga harus mengutarakan apa pendapatnya. Nanti istikharah setelah itu. Bapaknya istikharah, anaknya juga istikharah, ibu juga istikharah. Supaya Masya dibantu Allah. Allah pilihannya. Iya, Ustaz Habis Syam. itu pergi besuk di penjara. Iya. Ustaz Syam mau tambahkan sedikit boleh silakan. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Nah, di dalam Hati-hati, nih. kita sudah tua nih. Oh iya, ya. Tapi memang lebih baik. Masya Allah. Siapa betul, tahu betul. dia keluar dari penjara jadi orang yang lebih baik lagi. Masya Allah. Karena begitu banyak orang yang masa lalunya adalah masa lalu buruk tapi masa depannya bahagia. Banyak juga Betul. orang yang masa lalunya baik tapi tidak berakhir dengan bahagia gitu loh. Betul, Jadi tidak betul, semua betul. orang yang ini pengadilan dunia. Maka Saya benar ingin kata katakan Ustaz itu, tadi, Ustaz. kata Ini Ustaz tadi. pengadilan dunia. Benar kata Ustaz tadi Bu, makanya dibesuk supaya tahu nih orang beneran udah taubat Iya. atau belum ya. Ah, Masya Allah Tidak Ibu. semua kehidupan ini sama dengan kisahnya yang diceritakan Ustaz mati semua. Iya. Masya Allah Ibu jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak, tepuk tangan lu dong, pertanyaannya bagus banget. Nih buat jamaah yang di rumah nih kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana cara bangkit dari rasa putus asa jika restu orang tua tak kunjung datang. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wahai orang tua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika ada seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah yang besar.